Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Sahabat inovasi tani, pada kesempatan ini kita membahas tentang apa kisi-kisi yang harus dilakukan supaya tanaman komoditi padi kita mempunyai hasil yang mumpuni dan maksimal. Karena kebanyakan sahabat tani kita ada yang mengetahui dan lebih banyak yang kurang mengetahui. Karena kadang-kadang petani kita mengikuti tren atau terjebak dengan promo-promo sekian banyak produk atau apapun. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa sahabat untuk like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini selalu berkembang. Oke. Sahabat inovasi tani, kita menjadi petani merupakan tulang punggung daripada negara kita. Karena pangan merupakan satu ketahanan bagi suatu negara. Yang menjadi problem bagi kita sekarang, kita menjadi petani komoditi padi. Kita bercocok tanam padi. Ada yang pengalaman 5 sampai 10, kadang lebih. Tapi hasil padi kita masih sangat kurang. Itu apa sebenarnya faktornya? Perlu sahabat inovasi ketahui, petani kita ini ada dua versi. Yang pertama, petani yang masih memang menggunakan zaman dahulu atau jadul. Ada yang petani yang milenial, yang sudah mengerti bagaimana teknologi. Apakah teknologi ini harus menggunakan mesin, alat atau apapun? Tidak mesti. Penting tekniknya kita tahu. Ya. Kadang-kadang dikarenakan ini, makanya sawah petani kita, hasil daripada tani kita kurang, tidak sesuai target. Kita bisa menargetkan dalam 1 hektar itu minimalnya ada 7 sampai 8 ton. Apakah bisa? Bisa semuanya. Yang penting kita mau. Dan jangan pernah berputus asa. Karena ketika kita bertani, kegagalan, ketidakbagusan dalam hasil dan segala macam itu menjadi motivasi dan inovasi kita. Supaya kita menjadi lebih maju, kita menjadi petani yang lebih tahan banting. Sahabat ya. Dan ingat, petani-petani kita kadang-kadang ketika sudah terjadi yang namanya gagal panen atau apapun menyebabkan trauma. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Oke, kita tidak perlu berbicara muluk-muluk terlalu panjang. Hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita selaku petani supaya hasilnya maksimal, kita harus mendedah tanah dengan baik. Secara langsung atau tidak langsung, tanah kita sudah terkontaminasi dengan bahan kimia, baik pemupukan, penyemprotan dan segala macamnya, sehingga residu-residu yang ada itu mengendap dalam tanah, sehingga unsur hara, organisme, bakteri dan segala macam menyebabkan tidak bisa berkembang dengan sempurna akibat daripada bahan kimia yang tadi. Maka yang perlu, hal yang pertama itu mendedah tanah. Mendedah tanah dengan apa? Ya otomatis harus kita gunakan sistem pola organik secara kontinu dan sistematis. Apakah bisa langsung? Bisa, tapi hasilnya masih kurang. Maka baiknya bagi yang ingin mendedah tanah, memperbaiki tanah dengan metode organik secara pelan-pelan namun pasti. Kapan hasilnya itu nampak? Ketika mulai kita mengadopsi, mengaplikasikan organik, sudah mulai nampak. Biasa nampak maksimalnya, hampir maksimalnya itu 5 sampai 7 kali sudah. Ya sahabat. Kemudian yang perlu diperhatikan pola manajemen air. Air harus diperhatikan. Bagaimana cara mengurangi air kapan, memberikan air kapan, dan bagaimana
mengeringkan semua lahan, waktunya kapan? Ini manajemen sangat dibutuhkan. Kemudian sistem bagaimana pola tanam. Jangan kita lanjutkan pola tanam dulu. Kalau berbicara padi, yang pertama bibit. Bibit yang kita fokuskan, yang akan kita tanam itu bibit yang unggul. Dan ingat, jangan terjebak dengan promo-promo yang ada. Kita tanyakan bagaimana deskripsinya, bagaimana ketahanannya, kita cocokkan dengan lahan yang ada di daerah kita. Kadang lahan di daerah kita keasamannya tinggi, atau lahan di daerah kita gambut, atau keringnya luar biasa, atau memang bagaimana. Kadang-kadang komoditi tersebut unggul di suatu tempat, enggak unggul di daerah kita. Ya, ini sangat jeli. Harus jeli, harus memang betul-betul jeli, ya sahabat ya. Kemudian sahabat, yang kedua itu pola tanam. Setelah kita tabur, waktu mencabutnya itu jangan lebih daripada 20 hari. Maksimalnya 17 hari. Ya. Kemudian pola tanam. Pola tanamnya bagaimana? Jangan salah-salah dalam pola tanam. Ini juga menentukan hasil. Kemudian yang perlu sahabat perhatikan, ketika sudah selesai menanam, itu perawatan. Ini perawatan harus diperhatikan, harus dikerjakan secara kontinu. Baik pemupukan, penyemprotan, dan segala macamnya. Ini harus dimaksimalkan. Jangan hanya semangat di awal, tapi ketika perawatan petani-petani kita meninggalkan begitu saja, jangan seperti itu. Kemudian yang perlu sahabat perhatikan, ketika padi sudah mulai mau masa bunting, ini jangan pernah ditinggal lagi. Karena masa di sini menjadi momentum, selain anakan yang banyak tadi, di sini pun menjadi momentum untuk hasil sesuai target yang ingin kita capai. Kalau seandainya sahabat kita meninggalkan padi ketika mulai bunting, tidak melakukan aplikasi amunisi bulir, kemudian kadang-kadang dibutuhkan kalium yang lebih banyak untuk padi tersebut, maka walaupun rumpunya mencapai 90 anakan, akan tetapi tidak ada hasilnya karena pengisiannya kurang atau nihil. Maka sahabat kita banyak terjebak di sini. Ya. Kemudian sahabat perlu jeli ketika ada satu hama. Itu jangan dianggap sepele, walaupun itu hama sekecil mungkin. Baiknya mengatasi hama itu dengan pola organik, atau cari satu aplikasi kimia itu yang tidak membunuh, menghancurkan agen hayati yang lainnya. Ya sahabat. Kemudian tentukan kapan masa panen. Masa panen padi ini sahabat, jangan difokus pada daun malainya yang menguning, akan tetapi fokuslah pada bulirnya sampai pangkal bulirnya itu dari malainya sudah menguning, maka silakan panen walaupun daun benderanya masih hijau. Ya sahabat ya. Ingat, aplikasi pengisian bulir ini minimalnya 2 kali, maksimalnya terserah. Oke. Yang perlu sahabat ingat, yang pertama mendedah tanah, memperbaiki unsur hara tanah. Yang kedua pola manajemen air, yang ketiga bibit yang unggul, yang keempat perawatan. Oke. Itu akan menentukan hasil yang maksimal sesuai target. Oke, terima kasih pada seluruh sahabatku semua. Kalau memang salah atau ada yang kurang, boleh dikoreksi. Kalau ingin bertanya, silahkan langsung di kolom komentar. Ingat, jadilah petani. Jangan pernah malu jadi petani. Karena petani ini berkah, petani ini mulia. Salam inovasi tani.